seorang ayah yang memukul anak. Ya. Sebagian orang mandang ini ayah kejam. Tapi kalau dilihat, kalau mendidik itu diperintahkan. Apalagi kalau anak itu umpama nggak sholat atau melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Karena sesuai dengan sabda Rasul, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun. Di sini merintahkan plus ngajari tata cara wudu, sholat, cara-cara aurat bagaimana, itu 7 tahun. Wadribu ala tarkiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah Rasul, pukul ketika mereka tidak sholat sedangkan umur mereka sudah 10 tahun. Ini perintah syariat. Nah, cuman sebagian masyarakat kita muslimin menganggap itu melanggar HAM, padahal secara syariat itu yang betul. Nah, sehingga akhlak itu tergantung daripada syariat. Kenapa? Yang ngasih akhlak terbaik itu hanya Allah Ta'ala. Dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis itu. Ya, tidak bisa dengan patokan daripada pakar-pakar yang mereka ini nyari sumbernya bukan dari Al-Quran hadis, karena akan rancu, ya akan rancu hal tersebut. Kemudian wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan dari aku ya Allah buruk-buruknya akhlak. La yasrifu sayyi'aha illa anta, yang tidak menjauhkan buruknya akhlak itu kecuali engkau. Contoh seperti sebagian orang menganggap tawadhu itu ke semua orang bagus. Tawadhu semua orang bagus, tapi syariat tidak. Syariat mengatakan dilihat dulu kepada siapa engkau tawadhu. Tawadhu ini ada orang-orang yang kita tidak tawadhu, dan ada orang-orang yang kita dilarang tawadhu kepadanya. Sesuai dengan suatu hadis Rasulullah bersabda, man tawadhu'a li ghaniyyin shalihin lihinahu faqad dhahaba thulutsatini. Barang siapa yang tawadhu, rendah diri, tapi menganggap fulan mulia. Kepada siapa? Kepada orang soleh yang kaya, tapi tawadhunya karena kayanya, bukan karena solehnya. Itu bisa diuji jika ada 2 orang soleh datang, satu bawa mobil, satu sepeda ontel. Kita lebih hormat pada yang bawa mobil. Masya Allah, saling cium tangan. Ya, yang beda ontel, minggir dulu, pakai sepeda dia. Nah, ini berarti yang menghormati orang kaya soleh karena kayanya. Kalau tidak kaya nggak seperti itu menghormatinya dia. Nggak akan cium balik-balik. Maka telah hilang 2/3 agama. Berarti apa? Akhlak jelek. Ya, sering kita ini kalau mau kedatangan tamu, pejabat, wah siap-siap. Berarti apa? Menghormati jabatannya. Tapi kalau ada orang ahli ibadah, ahli ilmu, kurang penghormatannya. Kenapa? Gak ada apa-apanya. Nah, ini menghina, memuliakan sesuatu yang tidak dimuliakan oleh Allah, termasuk akhlak yang buruk. Sama seperti menghinakan sesuatu yang Allah muliakan juga termasuk akhlak yang buruk. Sehingga patokan ini semuanya syariat. Labbaik wa sa'daik wal khairu kullu fi yadaik. Labbaik, aku memenuhi panggilan engkau ya Rabb, wa sa'daik, dan memenuhi kebahagiaan, maksudnya sesuatu yang bikin kami bahagia. Wal khairu kullu fi yadaik, dan kebaikan seluruhnya itu pada sisimu. Di sini maksudnya wasyarr laisa ilaik, ini lanjutannya. Dan semua keburukan tidak disandarkan kepada engkau. Ini secara adab. Secara adab kita itu tidak boleh menisbatkan keburukan yang terjadi di dunia ini kepada Allah. Tapi hakikatnya, tauhidnya, al khair wasyarr, keburukan dan kebaikan semuanya dari Allah. Karena Allah punya sifat wajib iradah. Iradah ini apa? Berkehendak. Sehingga ketika orang meyakini Allah sifat iradah, berarti dia harus meyakini tidak ada yang terjadi di kerajaan Allah kecuali kehendak Allah. Langit dan bumi ini semuanya kerajaan Allah.
Dan semua yang terjadi di dunia ini, mau kafirnya orang kafir, maksiatnya orang maksiat, orang yang terdolimi, orang taatnya orang taat, semua itu kehendak Allah semua. Karena tidak mungkin Allah kecolongan ada sesuatu yang terjadi di kerajaannya tanpa kehendak dari Allah, tidak mungkin. Ustaz, ini ada setan yang dia ini sembunyi-sembunyi nyuruh orang maksiat, ya, khawatir ketahuan Allah. Lu memang Allah nggak tahu setan seperti itu. Allah Maha Alim. Jadi kehendak Allah itu semua memang kehendak Allah. Hanya saja Allah berfirman, wala yarda li ibadihil kufur. Allah nggak ridho hambanya kufur. Allah nggak ridho hambanya kufur. Tapi sudah kehendak Allah, ada yang kafir, ada yang musyrik. Karena jauh sebelum itu Allah menciptakan surga dan penduduknya juga disediakan. Dan Allah menciptakan neraka dan penduduknya juga disediakan. Karena itulah Allah ciptakan iblis, ada nafsu, ada setan. Karena memang ada orang-orang yang ditentukan untuk neraka ini. Karena itulah mengapa dalam doa Qur'an sering kita berdoa, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkanlah aku, selamatkanlah aku dengan rahmat-Mu dari buruknya yang Engkau tentukan. Jadi kita ada yang buruk, cuman kita minta jangan sampai kena yang buruk gitu. Nah, jangan sampai kena yang buruk. Kenapa? Karena Allah fa'alun lima yurid. Allah Maha mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Dan kita milik Allah, terserah taruh mana. Cuman kita mohon jangan sampai termasuk neraka. Itu aja. Nah, ini, tapi adab kita tidak boleh mengatakan, oh ini kan apa namanya yang bikin maksiat ini, Allah jangan. Adab, cara adab tidak boleh. Sehingga di sini wasyar laisa ilai, keburukan itu tidak disandarkan kepada engkau. Itulah bagaimana akhlaknya Nabi Ibrahim ketika beliau di dalam ucapannya, fahuwa yumituni wa yuhyin, dialah Allah yang mematikan aku dan menghidupkan aku. Kemudian faida maritu wa yashfi, dan jika aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Nabi Ibrahim tidak mengatakan faida yumriduni, dan jika Allah menyakitkan aku, berarti aku sakit. Nggak bilang gitu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena secara adab tidak boleh kita sandarkan keburukan kepada Allah. Walaupun yang bikin sakit Allah, yakin sudah itu. Cuman beliau mengatakan wa idza maritu, kalau aku sakit, fahuwa yashfin, maka dialah yang menyembuhkanku. Ini akhlaknya beliau. Nggak mengatakan fa idza yumriduni, jika dia membuat aku sakit, tidak bilang gitu. Walaupun hakikatnya memang yang bikin sakit Allah, penyakit semua dari Allah, musibah dari Allah semua. Tapi kita tidak boleh bilang ini yang ngasih musibah ini Allah Ta'ala. Adab, secara adab, ini musibah, solusinya Allah. Solusinya jadi Allah. Nah itu ada, ya. Walaupun secara tauhid semua kita meyakini dari Allah Ta'ala. Ana bika wa ilaik, ana bika wa ilaik, yaitu aku ya Allah ada dengan sebab Engkau. Aku ada dengan sebab Engkau. Maksudnya Engkau ciptakan, Engkau kasih rizki macam-macam. Wa ilaik, dan aku akan kembali kepadamu. Tabarakta wa ta'ala, maha tinggi Engkau, wa ta'ala sama, artinya maha besar, maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku minta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Ini diantara doa iftitah. Wa yaqul, dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga berdoa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkanlah antara aku dan antara maksiat-maksiatku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya, jadi minta dijauhkan dari maksiat. Kita ini tidak mampu, jadi maksiatnya tidak mampu. Kita minta sama Allah. Di antara doa salafun saleh untuk biar kita ini dijauhkan dari maksiat, itu sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari, istilahnya habis sholat subuh,
Itu membaca Allahumma harrimni ladzata maksiati. Ya Allah, haramkan atasku lezatnya maksiatku. Karena orang senang maksiat karena lezat. Ya, ngomongin orang lezat, karena sampai gak makan gak apa-apa. Sudah kenyang dengan daging manusia. Ya, ngomongin orang. Ya, melihat yang haram lezat. Dengar musik-musik yang haram merasa enak. Nah itu kita minta ya Allah haramkan lezat ini kepadaku. Ya. Wadikni ladza ta'atik wa munajatik, dan nikmatkanlah kepadaku kelezatan taat dan munajat kepadamu. Dan itu sudah menjadi sunatullah. Ya, seseorang yang dia ini berusaha menjauhi yang haram karena takut kepada Allah, maka Allah ganti dengan dia menikmati yang halal. Ya, Allah ganti dengan dia diberi kasih nikmat lezat ketika dengan yang halal. Kasih contoh ini. Seseorang itu kalau dia terlalu sering, dia sudah punya istri, punya pasangan, terlalu sering melihat perempuan yang gak halal baginya, sehingga dia merasa lezat lihat artis di TV, wah cantik ini, cantik, ganti lagi. Maka ketika lihat yang halal dikurangin sama Allah nikmatnya. Nah, dia lihat istrinya kayak biasa, waduh, coba istri gue ya artis itu aja. Kenapa? Karena ketika dia tidak merasa cukup dengan yang halal, sehingga dia mencari yang gak halal baginya untuk memenuhi syahwat matanya, maka Allah kurangi ketika memandang yang halal tadi. Kembalikannya, barang siapa yang menjaga matanya untuk melihat hal yang diharamkan baginya, maka Allah beri kelezatan dan kenikmatan ketika dia memandang yang halal. Itu sudah menjadi sunatullah seperti itu. Ya, orang yang berusaha menahan pandangannya kepada yang haram, maka Allah ganti dengan kenikmatan dia memandang yang halal. Salah satu bagi yang belum menikah juga sama. Ya, kalau dia bisa menjaga pandangannya dari yang haram, maka Allah ganti nanti pasangan yang sangat baik untuk dia. Tapi kalau dia kebiasaan lihat macam-macam, ya, nggak nahan, nah nanti ketika nikah pas-pasan dapatnya. Ya, mungkin cantik dohirnya, tapi batinnya, akhlaknya buruk. Nah ini seperti itu. Tapi kalau kita berusaha jaga yang baik, Allah kasih yang besar. Allah kasih yang bikin kita puas sehingga kita tidak noleh kepada yang haram lagi. Ya. Nah itu. Allahumma naqqini minal khotoyaya. Ya Allah, sucikan aku dari dosa-dosaku. Kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Seperti sucinya baju putih dari kotoran-kotoran. Kenapa kok pakai istilah baju putih? Karena baju putih itu sedikit saja titik sudah kelihatan. Kalau baju-baju yang berwarna titik banyak tidak kelihatan. Kalau baju putih itu kena keringat aja sudah kelihatan kotornya. Nah, tapi kalau baju yang lain ini tidak tampak, nggak tampak. Nah, sehingga di sini maksudnya apa? Sesucikanlah ya Allah, sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya. Jangan ada noda lagi. Itu yang dimaksud. Allahumma silni min khotoyaya. Ya Allah, basuhlah aku dari dosa-dosaku bithalji wal ma'i wal barad, dengan salju, wal ma' air, wal barad dan embun. Ini kinayah, bahasa kiasan, yaitu maksudnya ampunan-ampunan yang tidak menyisakan sedikit pun dosa. Ampunan-ampunan yang tidak menyisakan sedikit pun dosa. Fa kullu hadzal madhkur thabitun fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang disebut tadi, mulai dari bacaan Allahu Akbar kabira yang di atas itu semua sudah tetap dengan hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fil bab, dan telah datang dalam bab ini hadis ukhar, hadis-hadis yang lain, minha di antaranya hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha
Nah, beliau ini istri Rasul yang paling muda dan satu-satunya yang perawan ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad. Dan beliau adalah putri daripada sahabat terbaik, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena Nabi SAW, Siti Aisyah mengatakan, karena Nabi SAW seringkali, kalau sudah kana ini berarti seringkali. Karena Nabi SAW seringkali Nabi Muhammad SAW idza ftataha shalah, jika beliau memulai sholat, berarti habis takbir permulaan. Qal, beliau membaca Subhanakallahumma wa bihamdik, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu, wa tabarakasmuk, dan maha besar namamu, wa ta'ala jadduk, dan maha tinggi kemuliaanmu, wa la ilaha ghairuk, dan tiada Tuhan selainmu. Nah, ini di sini diambil bahwasanya di beberapa keadaan Nabi Muhammad mengeraskan suara dalam iftitah. Tujuannya uliuk tadabbih, untuk diikuti. Dan itu tidak apa-apa bagi seorang guru, seorang ayah, ketika dia sholat dengan anaknya atau dengan muridnya di waktu-waktu yang disunnahkan sir, dia dibolehkan untuk menjaharkan. Untuk apa? Biar diikuti. Oh, guru baca ini. Atau bisa juga surat. Ya, biasanya kita pernah waktu guru kita Segaf Baharun, Hafidullah Wara'ah, itu datang ke Grogol sini, dan kita ikut nginep beliau sama beliau waktu di Kuaro itu. Nah, itu setelah wirid subuh beliau isyrok. Nah, kita di hati ini baca apa isyroknya ini? Nah, kita tanya-tanya di isyrok ini beliau baca. Beliau keraskan bacanya, tapi awal-awal saja, yaitu al-alaq, misalnya terakhir langsung sujud tilawah. Beliau berdiri lagi, baru membaca al-qadr. Al-qadr rukuk seperti biasa. Rakaat kedua membaca az-zalzalah sama al-Quraisy. Ya. Ini jarang kita lihat, sebenarnya jarang. Saya kita cek-cek di kitab, nemu itu amalan Syekh Abdul Jailani. Jadi beliau kalau sholat isyraq baca 4 surat tersebut dengan sujud tilawah ketika baca surah Al-Alaq. Sebutkan dalam faedahnya dari Al-Ghurur. Ghurur ini karangannya Syekh Jailani. Nah, beliau mengatakan yang mengamalkan ini ya, itu aman dari balak dohir batin. Dari balak dohir batin aman. Sampai-sampai umpama keramatnya wali majeduk juga gak umpan. Kalau begitu kadang ngomong macam-macam kita kena ajanya. Ya, ngomong itu ini kalau dideketin, kalau ngomong manjur. Ini enggak nikah 40 tahun, enggak nikah juga. Sehingga kalau kita doa sama wali itu jangan. Kalau wali yang saleh, yang lurus enggak apa-apa. Karena wali itu tidak bisa untuk diikuti, tidak bisa. Ya kita hormati tetap, tapi untuk kita bisa doa, pas khawatir doanya enggak pas, repot. Nah, ini harta karamanya wali menjedul itu tidak tembus kalau ngamalkan tadi itu sholat isyraq membaca 4 surat tadi. Nah ini itu diantaranya contoh guru boleh untuk ngeraskan suara agar muridnya ini bisa ngerti dan ngamalkan. Nah, Rasul pun demikian. Rasulullah di beberapa keadaan beliau ngeraskan bacaan iftitah yang harusnya sir. Untuk apa? Ya karena ngerti Siti Aisyah ini perawi hadisnya nanti nyampe kepada kita. Kalau enggak bisa itu, enggak sampai kepada kita itu di bacaan ini. Enggak akan sampai kepada kita bacaan ini. Ya, sampai hari kiamat enggak sampai. Tapi karena Rasulullah menjaharkan sehingga bisa dengar kita. Kemudian yang kedua diambil, nah ini yang penting, bahwasanya bacaan-bacaan yang diwajibkan atau disunnahkan dalam sholat itu harus dibaca, bukan di hati. Nah ini sebagian orang anggap bacaan di hati. Yang repot Fatihah di hati nggak sah. Fatihah itu harus dibaca, didengar telinga. Ada yang tahiyat akhir di hati. Karena saya bilang gini karena beberapa kali nemukan, apalagi anak-anak yang SMP, SMA, ada tahu ini dari siapa dapat. Sering mereka ini baca di hati. Padahal nggak sah, nggak ada dalam hadis baca di hati, tidak ada. Ya, arti siron
itu bukan hati. Memang dalam kamus sir itu bermakna banyak. Ada hati, ada fisiri, di hatinya ada. Tapi kalau sudah sir ini nyambungnya dengan kalimat lafal, melafalkan, itu pasti pelan. Qala sirron, bukan berkata di hati, tapi berkata sir, pelan, minimal telinga sendiri dengar, itu minimal. Ini pemahaman hadis penting, karena banyak orang memahami hadis asal nyari bahwa kamu saja riwayat sendiri, akhirnya rusak. Ya, harus tanya kepada yang ngerti hadis itu. Itulah mengapa kita ini wajib bermadhab dengan salah satu madhab yang 4. Kenapa? Karena kita sendiri belum bisa memahami makna Quran hadis. Kalau arti banyak, tapi kalau makna yang tersirat, yang di dalamnya, dan bagaimana sinkronasi dengan para perawinya, kita belum bisa. Jangan kan gitu, Imam Bukhari yang punya Sahih Bukhari, itu beliau ikut mazhab Maliki. Bukan berarti beliau ngambil sendiri kan? Kenapa? Karena beliau, aku cuma dari hadis, yang memahami hadis kita nggak mampu memahami. Ini Imam Bukhari, apalagi kita yang sangat jauh dari masa mereka. Ya, dan Imam 4 madhab ini semuanya di masa-masa para as-sabiqun awwalun, itu kurun 3 yang sudah dijadikan oleh Rasulullah sebagai masa-masa terbaik. Nah ini. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud Ibnu Majah biasa dhaifah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abi Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Ya, ini lemah, cuman sudah sepakat para ahli hadis bahwasanya hadis-hadis yang lemah selama bukan tentang halal haram, bukan tentang akidah, boleh dipakai. Apalagi cuman bacaan-bacaan boleh, karena hadis lemah itu hadis Nabi. Cuman yang bawa ada yang kurang kuat hafalan, atau mungkin meragu ini namanya siapa, ragu ya. Rawinya ya. Qal Baihaqi mengatakan waruyal istiftah bi subhanakallahumma bihamdik, dan diriwayatkan istiftah dengan bacaan subhanakallahumma bihamdik itu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud marfu'an. Kulluha dhaifah, semuanya hadisnya dhaif ya. Cuman tidak apa-apa untuk diamalkan. Wa sahhu ma ruya fihi an Umar bin Khattab, dan paling sahih hadis yang diriwayatkan tentang masalah iftitah itu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian diriwayatkan dengan sanadnya sendiri. Nah, ada pertanyaan masalah iftitah atau yang lainnya? Nah, kita lanjutkan. Annahu kabar, disebutkan bahwasanya Rasulullah bertakbir kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah ini. Wa rawaina fi Sunan Baihaqi, dan kita riwayatkan dari Sunan Baihaqi dari sahabat Harits, dari tabi'in, seorang tabi'in Harits, dari sini Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan kana Nabi SAW, seringkali Nabi SAW idza istaftaha shalah, jika beliau membuka iftitah salat, membaca la ilaha illa anta subhanaka dhalamtu nafsi, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau, subhanak, maha suci engkau, dhalamtu nafsi, aku telah mendolimi diriku, itu dengan maksiat-maksiat, dan tidak mungkin Rasulullah bermaksiat. Cuman bacaan ini ditujukan kepada kita umatnya. Amil tusu'an, aku sudah berbuat buruk, faufirli, maka ampunilah aku, innahu la yaghfirud dunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Wajjahtu wajhihi, aku hadapkan wajahku sampai akhir. Ini riwayat sini Ali bin Abi Thalib. Wa huwa haditsun dhaif, dan ini hadis dhaif. Qala telah berkata Imam Baihaqi,
Al-Harith Al-A'war muttafaq ala dha'fi. Harith yang tadi itu muttafaq ala dha'fi. Sepakati ini orang lemah. Lemahnya dari mana Ustaz? Macam-macam. Lemahnya rawi ini bisa dengan lemahnya hafalannya, atau dia hafal jaga hadisnya itu dengan nulis. Cuman kebetulan pas hilang kitabnya. Nah, di tahun awal kitabnya hilang inilah dia nggak di hadisnya tidak diterima lagi. Itu yang dimaksud, ya. Dan masih banyak hal-hal yang membuat hadis itu dhaif. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adhkar pada masa yang akan datang. Al-Fadhilah Habibina Ashrafiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.